Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di video saya yang terbaru di channel saya WTP Kaltim geng. Jadi kali ini saya mau memperkenalkan produk baru dari Belkut, yang dimana dia mengeluarkan produk baru yang bernama AXT. Jadi geng, untuk produk ini aku bisa bilang agak sedikit gokil geng, dengan rasio 4:1 yang bisa menghasilkan tingkat kekerasan yang cukup lumayan, terutama untuk di kelas rasio 4:1. Jadi ini perbandingannya 4:1:2, 4 clear, 1 hardener, dan 2 thinner. Jadi geng, untuk price listnya di tingkat nasional, clear ini dijual dengan harga di bawah 100.000 geng. Gokil kan harganya? Jadi gimana geng, kalian penasaran kan? Atau mau langsung coba? Oke, kita coba. Langsung nikmati aja videonya sampai selesai. Oke, kita langsung mix aja clearnya. Ini 1, ini clear ya geng ya. Perbandingannya 4:1, 2. Oke lagi bang, 3. Sekali lagi bang, 4. Oke, ini takaran clearnya sudah 4 ini geng. Sekarang tinggal kita tambahkan lagi hardener 1 takaran. Oke, cepat bang, jangan lambat. Nah, ini 1 hardenernya. Jadi sudah dapat rasio 4:1. Nah sekarang giliran thinnernya lagi geng. Oke, 1. Oke, 2. Nah jadilah di sini rasio 4:1:2. Setelah itu kita aduk dulu, terus endapkan bekas adukannya sampai busanya hilang. Baru itu kita gunakan clearnya, langsung diaplikasikan. Oke geng, kita langsung ke pengaplikasian. Di sini untuk videonya sendiri tidak saya cepatkan seperti biasa, supaya kalian bisa melihat bagaimana cara saya melakukan penyemprotan dari perpindahan sudut ke sudut saat saya mengayunkan spray gunnya, dan jarak antara spray gun dan media saat saya melakukan proses penyemprotannya. Jadi kira-kira gitu geng. Siapa tahu video ini bisa menjadi contoh buat kalian yang baru belajar ngecat atau baru belajar nge-clear geng. Untuk proses pengekliran yang saya lakukan ini geng, situasinya tidak memungkinkan. Saya melakukannya ini prosesnya sekitar jam 6:30 sore dan selesai sekitar jam 6:30, karena saya melakukan proses pengaplikasiannya ini sebanyak 3 lapis dengan jeda masing-masing 10 menit per lapisnya. Dan yang lebih mengenaskan lagi, saat saya melakukan proses pengekliran ini dalam keadaan hujan geng yang nggak berhenti-berhenti. Bahkan setelah saya melakukan proses pengekliran ini, hujannya ini tembus sampai ke paginya geng. Jadi geng, di jam 9 pagi itu hujannya sudah mulai mereda sedikit demi sedikit, dan akhirnya tepat di jam 10 pagi hujannya reda. Yang pada awal mulanya saya ragu melakukan proses pengekliran ini dari jam 4:30 sore itu, karena hujan sangat lebat pada waktu itu geng. Jadi gimana ya, tapi ini sebenarnya adalah momen dimana saya harus cari masalah dengan clear ini geng. Kira-kira kalau saya aplikasikan di kondisi cuaca yang dingin, hujan, pokoknya di waktu yang tidak memungkinkan, apakah barang ini bisa menjadi masalah besar saat saya melakukan pengaplikasian di saat situasi yang tidak memungkinkan. Akhirnya saya berpikir, inilah sebenarnya saatnya saya melakukan proses pengekliran untuk mengetahui apakah clear ini tangguh atau bisa diajak gelut lah di malam hari atau di cuaca dingin. Jadi ada perbedaan sedikit antara clear 4:1 yang seperti biasanya saat kita aplikasikan dengan AXT ini geng. Perbedaannya di mana? Kalau kalian aplikasikan barang ini di siang hari dengan terik panas dengan suhu yang oke sekali, jeda per lapisnya itu kalian cukup jedakan 5 menit saja. Dan pengaplikasiannya kalian tidak bisa santai seperti orang pada umumnya nyemprot, mainnya santai, slow gitu. Jadi kalian harus geraknya agak cepat, karena clear ini terbilang keringnya cukup cepat. Tapi kalau kalian aplikasikan di hari sebaliknya, kalian aplikasikan di malam hari atau di cuaca dingin, kalian bisa jedakan ini 10 menit. Jadi geng, ada sedikit cerita yang cukup unik. Jadi saya juga kan punya akun TikTok. Jadi ada beberapa orang yang komen di TikTok saya itu, "Bang, saya nge-clear kok keritingnya di lapisan keduanya."
karena waktu itu dia nge-clear jam 3 selesainya. Mungkin saya tangkap pertanyaannya seperti itu. Jam 3 dia selesai nge-clear. Terus itu dia jalan jemput bunda. Bunda itu entah istrinya atau ibunya. Setelah itu dilanjutkan lagi jam 6 oleh dia. Dan ternyata hasilnya keriting. Ya jelas iyalah. Kenapa hasilnya bisa keriting? Karena itu clear udah keburu kering. Walaupun cuma ibaratnya cuma kering-kering sentuh kan, cuma beberapa jam kering-kering sentuh saja. Tapi karena itu sudah terlanjur kering, anggap aja terlanjur kering. Begitu dia ditimpa lagi dengan jeda yang terlalu panjang dari jam 3 ke jam 6 untuk lapisan keduanya, ya pasti keriting. Bisa jadi dia tidak akan keriting, tapi harus dikeringkan dulu. Atau kalau itu sudah lumayan dipegang agak cukup keras, bisa lakukan pengamplasan sedikit baru timpalah lapisan keduanya. Boleh jadi dia tidak keriting. Tapi kalau dia nggak diapa-apain, cuma nyemprot kayak lapisan kedua yang jedanya cukup pendek, misalnya 10-15 menit, ya nggak masalah. Tapi kalau itu jedanya sampai 2 atau 3 jam, jangankan dia, saya pun akan terjadi keriting di atas media kalau saya lakukan hal itu. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari kejadian ini? Ini kejadian yang cukup unik sekali, yang kalau saya mau ketawa juga, aduh, ini ketawa dosa cuy. Karena apa ya, apa yang dia alami itu pernah saya alami juga dulunya. Karena minim pengetahuan, jadi wajar dong dia bertanya. Jadi saat saya dapat pertanyaan seperti itu membuat saya ingat yang dulu-dulu gitu. Nah, bahwa saya dulu pernah ngalamin. Jadi geng, kesimpulannya gini geng, apapun pada saat itu kita melakukan pekerjaan yang memang nggak bisa ditinggal, berikanlah pengertian kepada doimu atau siapapun itu bahwa kerjaan ini nggak bisa ditinggal. Aku selesaikan ini dulu, baru nanti aku jemput kamu atau ajak kamu jalan-jalan. Atau kamu nggak ngapa-ngapain sama sekali, fokuskan dirimu pada doi hari ini, besok baru kamu lanjutkan pekerjaanmu. Oke? Itu saran dari saya seperti itu. Karena pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini tidak bisa kamu main-mainkan. Apalagi itu permasalahan finishing clear. Saat kita sudah nge-mix saja, kita udah campur, tinggal digunain, tiba-tiba mati lampu, kita pakai kompresor listrik, udah dibuang clearnya, nggak bisa digunain lagi. Apalagi sampai jemput doi. Waduh, fatal tuh geng. Oke geng, jadi hasilnya seperti ini. Ini keesokan harinya sekitar jam 10 pagi. Hujan udah reda, tapi kalian bisa lihat tuh lantai-lantai itu masih ada basah-basah sedikit, udah mulai agak mengering. Jadi ini cuacanya sangat dingin sekali geng, luar biasa dingin. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Beningnya nggak turun, tapi dia tekstur karena ini apa, hasil karbon WTP-nya ini saya gunakan motif yang memang agak kasar. Jadi otomatis clearnya ini akan mengikuti bidang yang ada di bawahnya. Jadi ini karena orangnya minta tebel, jadi ini akan saya amplas kembali dan saya clear lagi. Dan di sini clearnya saya tekan-tekan, dan ini belum 24 jam. Kecuali ini sudah menyentuh di jam setengah 7, baru dia 24 jam. Dan ini sudah cukup lumayan keras di usia yang di bawah 24 jam. Dan teksturnya yang ada di sini itu nggak merubah tingkat kebeningannya sama sekali geng. Jadi untuk clear AXT ini sangat saya rekomendasikan. Apalagi kan harganya di bawah 100.000 untuk harga nasional. Jadi karena barang ini akan di clear secara 2 tahap, jadi nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan video ini di pengekliran tahap keduanya. Oke geng, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.